Selamat malam, Pilose. Selamat malam, Pilose. Selamat malam, sesium setia semuanya. Saya sudah dikenalkan oleh MC. Nama saya Bowo. Kalau sesium setia ada yang merasa aneh, saya maklumi. Karena saya sendiri perasaan pertama juga merasa aneh dengan nama saya. Kok papa saya bisa kasih nama itu ya? Tapi ternyata setelah sekian tahun di dalam dunia profesi yang saya geluti, ternyata nama saya itu demikian gampang dikenal oleh orang. Jadi orang banyak kenal saya karena dari namanya dulu. Dari nama ditambah postur tubuh saya, klop sudah. Saya mau menceritakan ya, pertama kali kok saya kenal Jansensi Longitology itu dari mana? Pertama, karena dari papa saya ya. Papa saya itu ikut angkatan pertama waktu di ITC, dan tahun lalu dia juga ikut kelas advance angkatan pertama. Pada saat saya mengunjungi beliau, biasanya itu di depan beliau itu sudah disiapkan kursi. Saya disuruh duduk, saya bingung, ngapain ini? Nah, saya suruh duduk, saya diterapi sama beliau. Saya waktu itu jujur merasa tidak percaya, satu, kedua merasa tidak nyaman. Orang nggak apa-apa kok 40 menit suruh duduk ditempel-tempelin tangan. Nah, itu perasaan saya pertama. Kemudian jujur saya ngomong juga, saya ikut Longitology ini juga atas paksaan papa saya. Wah iya ini betul. Jadi saya diminta ngumpulin foto yang backgroundnya putih, tanpa sepengetahuan saya didaftarkan di USE. Nah, setelah saya ikut, ya ini ya singkat cerita ya, saya merasa ada beberapa hal yang bermanfaat bagi saya. Beberapa hal yang akan saya ceritakan. Yang pertama, saya ini dulu sesium secie, saya latihan tinju ya. Latihan tinju, pastor dengan postur tubuh saya ya. Nah, saya latihan tinju, karena tinju itu merupakan olahraga full body contact. Suatu saat saya mengalami pukulan di hidung saya. Jadi hidung saya ini menurut dokter THT, sekat hidungnya bengkok. Jadi hidungnya nggak bengkok, lubangnya masih tetap 2, tidak berkurang, tapi sekat hidungnya yang bengkok. Jadi saya mengalami kesulitan di dalam bernapas maupun kesulitan di dalam saat saya pilek. Ingus itu kadang sering nggak gampang keluar ya. Itu yang saya alami. Karena apa? Susah. Satu buntu, satu untuk dipaksa-paksa susah. Hingga satu saat saya nggak sengaja, saya pegang cotton bud, saya masukkan di hidung ya. Kok geli-geli gitu. Akhirnya saya bersihin. Pada saat bersihin itu mungkin hidung ini buka ya, buka. Ketika itu juga bisa dikeluarin. Sehingga itu saya pakai akal. Saya begitu kalau susah untuk keluarkan itu, saya pakai akal itu. Saya sudah ke dokter, 2 dokter atau 3 dokter THT. Sarannya cuma 1, sesium secie, dioperasi, tidak ada lagi. Sekat hidung bengkok hanya dioperasi untuk dikembalikan ke sisinya. Saya terus terang takut untuk operasi. Kalau saya pukul-pukulan takut, tapi operasi saya takut. Jadi saya malah bercanda sama dokternya. Andaikan ini yang bengkok kan hidung sisi sebelah kiri saya, bengkok ke sini. Andaikan ini nggak perlu operasi dokter, gimana caranya saya bisa pukul di sisi sebelahnya supaya balik lagi? Nggak apa-apa wis, gitu loh. Saya sempat pikir seperti itu, ternyata nggak bisa. Setelah saya mengikuti Longitology ini, saya memang sengaja pertama nggak pegang ini dulu ya. Saya perasaan enak itu mulai saya meditasi. Oh, hidung ini, napas ini mulai enak, longgar dan lain sebagainya. Saya terusin. Hidung saya pegang C7, C5, berapa hari, rasa kira-kira sebulan. Pada saat saya flu, saya bisa. Nah ini, tepuk tangan buat Longitology. Saya bisa mengeluarkan ini. Nah ini yang pertama. Pengalaman kedua saya ini punya teman kebetulan senior juga ahli sesium. Orang ini saya anggap orang yang paling aneh sedunia. Orang lain itu refreshing
di tempat wisata, dia refreshing di rumah sakit. Tiap hari mesti keliling rumah sakit. Nah, saya diajak sama Haji Sesium ini untuk pertama kali, itu pengalaman pertama saya ya. Pengalaman pertama saya kita terapi orang. Orang itu pada saat itu tuh sebenarnya gejalanya cuma sudah tua, umurnya sudah mendekati 80. Gejalanya cuma diabetes, jalan-jalan, jatuh, masuk rumah sakit, akhirnya merembet komplikasi kemana-mana. Itu sudah masuk rumah sakit pada waktu kita datang ke sana untuk terapi pertama kali itu sudah 3 bulan. 3 bulan, betah ya di rumah sakit ya. 3 bulan itu. Kita datang ke sana, kita tanya riwayat sakitnya dan lain sebagainya, komplikasi macam-macam. Tapi yang pada waktu itu yang masih saya ingat, pertanyaan kali kita pertama adalah yang paling gak enak sekarang apa? Wah, ini sudah 7 hari gak PAB katanya dia. 7 hari gak PAB padahal sudah kasih obat masuk juga katanya ya. Nah waktu itu oke lah, saya sama Haji Sesium ini kita terapi 15 menit kita terapi. Kebetulan dia di ruang tersendiri ya, ruang tersendiri, jadi tidak bercampur sama orang lain. Kita lebih konsentrasi, lebih diam, lebih ya suara AC pun dengar. Sehingga pada waktu menit ya kurang lebih 15 menit tiba-tiba dengar bus. Haji Sesium bisik saya ngomong, "Wah, ini dibongkok." Tidak berapa lama apa yang diharap-harapkan terjadilah, sehingga saya terpaksa break dulu. Nah, kita terusin ya, udah. Kemudian kita terusin terapi lagi 15 menit kedua. Ya sebenarnya kita bukan 15 menit lah, cuman saya pikir ini hampir sama waktunya dengan waktu yang pertama. Kedua terjadi lagi. Tampaknya Bapak ini cukup adil. Dia nemomi Haji Sesium dan saya satu-satu. Sehingga 2 kali. Dari seminggu tidak bisa PAB, sekarang 2 kali saudara. Loh bener ini. Aku tangan dong buat gitu. Ini bukan saya atau Haji Sesium ya. Ini karena biolose, isi biolose. Karena aku vitologi juga. Nah, setelah itu, karena ini sudah 3 bulan tidak keluar rumah sakit, tanyakan ke dokternya. Dokternya ngomong gini, ini masih belum bisa keluar dari rumah sakit, belum bisa keluar. Indikasi apa yang bisa membuat dia kuat? Dokternya ngomong, kalau dia dibatuk-batuk, dahaknya bisa keluar sendiri. Dahaknya bisa keluar sendiri, boleh keluar dari rumah sakit. Waktu itu dia tidak bisa keluar sendiri dahaknya, sehingga harus disedot dan lain sebagainya. Hari pertama saya sama Haji Sesium, hari kedua saya tidak bisa Haji Sesium menerusin sendiri. Hari ketiga diterusin lagi, berikutnya hari keempat diberi kabar 2 hari lagi boleh keluar. Yo, diam semua. Ya, mungkin itu pengalaman-pengalaman saya yang cukup menarik, sebenarnya banyak sekali. Tapi kalau saya cerita nanti saya dominasi sendiri, saya tidak enak. Itulah saya bersyukur akhirnya bisa belajar profitologi ini bukan hanya dari segi bagaimana kita memberikan perhatian sama orang lain, tapi bagaimana kita berbelas kasih pada orang lain, itu yang bisa kita dapetin. Dan saya juga bersyukur saat ini saya sudah ada latihan tinju lagi. Kalau saya latihan tinju, saya balas kasihnya terlalu besar. Bisa-bisa di nanti saya ngomong sama lawan saya, Bapak pukul saya dulu dong. Oke, terima kasih.